Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS ya. Nah, topik kita kali ini yaitu SPSS bagian ke-14 ya, tentang uji normalitas chi-square. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, dan juga bagi sobat cerdas ya, yang belum menonton video SPSS bagian pertama sampai yang ke-13, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe channel ini ya, like dan share, karena subscribe itu gratis. Nah, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya, kita harus memahami dahulu apa itu uji normalitas, ya. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah data yang diteliti merupakan data terdistribusi normal atau tidak, ya. Nah, kemudian maksud daripada terdistribusi normal yaitu data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data akan memusat pada nilai rata-rata dan median. Nah, hasil uji normalitas ini akan menentukan metode analisis yang akan digunakan ya. Apakah menggunakan analisis statistik parametrik atau non-parametrik. Artinya, ya, jika data itu terdistribusi normal, maka yang digunakan itu adalah metode analisis statistik parametrik. Tetapi jika data tersebut tidak terdistribusi normal, maka yang digunakan itu adalah analisis non-parametrik. Nah, itulah tujuan daripada uji normalitas. Oke? Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas uji normalitas chi-square ya. Karena untuk uji normalitas ada berbagai macam rumus ya. Tapi yang kita akan bahas yaitu uji normalitas chi-square. Nah, uji normalitas chi-square ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Nah, kemudian uji normalitas ini memiliki syarat ya. Nah, yang pertama, ya syaratnya data tersebut harus tersusun berkelompok ya. Harus tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian uji normalitas ini digunakan ya jika banyak datanya atau N-nya lebih besar daripada 30. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas ya. Akan diuji apakah data nilai siswa yang diambil terdistribusi normal atau tidak dengan mengambil data nilai sebanyak 32 data ya sebagai berikut. Nah, inilah ya 32 ya data nilai yang diambil ya. Nah, kita akan menguji apakah pengambilan data ini ya data nilai ini datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, inilah contoh kasus yang akan kita bahas ya. Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian kasus ya. Yang pertama kita akan membuat hipotesa ya. Nah, maka hipotesanya dari kasus kita ini H0 ya, bunyi H0 adalah pengambilan data nilai siswa berdistribusi normal. Nah, kemudian H1-nya adalah pengambilan data nilai siswa tidak berdistribusi normal. Nah, itulah untuk langkah yang pertama ya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita membuat kelompok data dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, kita akan membuat kelompok data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama ya untuk membuat kelompoknya, yang pertama urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Nah, inilah data yang sudah kita urutkan, ya. Maka dari terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil di sini adalah 50 ya.
kemudian yang terbesar adalah 100. Nah, setelah kita urutkan datanya, nah, langkah berikutnya ya, kita menentukan banyak kelas ya, menentukan banyak kelas. Nah, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Nah, N ini adalah banyak datanya. Nah, banyak data kita adalah 32 ya. Maka di sini log 32. Nah, kemudian sama dengan ya 1 ditambah 3,3. Nah, log 32 ya, itu adalah 1,50515. Nah, maka sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,50515. Maka sama dengan 1 ditambah, nah, 3,3 dikali 1,50515 itu adalah 4,966995. Maka sama dengan ya 1 ditambah 4,966995 itu adalah 5,966995. Nah, ini kita bulatkan ya. Nah, jika ini dibulatkan maka 6 ya. Kita bulatkan ke atas maka dia 6. Nah, artinya banyak kelas untuk tabel distribusi frekuensi kita adalah sebanyak 6 kelas. Nah, kemudian yang berikutnya, kita menentukan panjang kelas ya. Kita menentukan panjang kelas. Nah, rumusnya adalah ya, jangkauan dibagi banyak kelas. Maka sama dengan ya, jangkauan ini adalah ya, nilai tertinggi atau data tertinggi kita adalah 100 ya. 100 dikurang nilai terendah atau data terendah 50 ya. Itu jangkauannya. Maka 100 dikurang 50 dibagi banyak kelas kita tadi adalah 5,966995. Maka sama dengan 100 dikurang 50 maka 50 dibagi 5,966995. Maka sama dengan ya 50 dibagi 5,966995, maka itu adalah 8,379427. Nah, kemudian ini kita bulatkan ya. Nah, kalau dibulatkan maka dia 9. Nah, artinya panjang kelas kita adalah 9. Oke? Nah, kita sudah mengetahui banyak kelas kita 6 ya. Kemudian panjang kelas kita 9. Maka kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensinya ya. Maka yang pertama ya, kita susun tabelnya. Karena tadi ya banyak kelas kita ada sebanyak 6, maka kita buat ya, ini kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat sampai kelas yang keenam ya. Kita susun seperti ini. Nah, kemudian ya kolom berikutnya ya, kita menentukan ini ya, interval kelas. Nah, untuk interval kelas ya, kita mulai dari data terkecil yaitu 50. Nah, kemudian panjang kelas kita adalah 9 ya. Maka kita mulai dari data terkecil adalah 50 ya. Kemudian panjang kelas kita 9, maka ya 50 ditambah 9, maka 59 ya. Nah, kemudian 59 ditambah 9, 68 ya. 68 tambah 9, 77 sampai 95 ya. Nah, setelah itu ini untuk interval kelas ya, batas bawahnya ya, batas bawah. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke interval kelas untuk batas atas. Nah, maka 59 ini kita kurang 1 ya. 59 kurang 1 maka 58 ya. Kemudian yang ini ya, 68 dikurang 1 maka 67. Nah, atau bisa juga 58 di sini ya. Maka ditambah 9 ya. 58 tambah 9 67, 67 tambah 9 76, 76 tambah 9 85 sampai seterusnya ya, sampai 103. Nah, inilah cara kita menentukan ya interval kelas ya. Nah, selanjutnya kita menentukan frekuensi ya. Kita menentukan frekuensi daripada interval kelas ini ya, berdasarkan interval kelas. Nah, maka perhatikan interval kelas 50
sampai 59 ya, maka nilainya ada berapa yang termasuk di dalam 50 sampai 59. Nah, maka dari data kita ini bisa kita perhatikan yaitu cuma satu ya, ini 50 ya. Ya, nilai yang memenuhi antara 50 sampai 58 ada satu. Maka di sini kita buatkan FI-nya ya, yaitu 1. Nah, kemudian berapa frekuensi antara interval kelas 59 sampai dengan 67? Maka kita cari. Nah, ini satu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia ya. Dari 60 ya. 60, 62, 64, 66. Inilah interval kelas atau frekuensi untuk interval kelas dari 59 sampai 67. Ada sebanyak 4 ya. Sebanyak 4. Nah, maka di sini kita masukkan 4. Nah, kemudian kelas berikutnya yaitu frekuensi antara 68 sampai 76. Nah, maka ini masuk ya. 71 ya. 2 ya, ini 3, ini 4, ini 5, kemudian ini 6. Maka kita ketikkan atau kita masukkan frekuensinya ada sebanyak 6. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya, cara menentukan frekuensi ya berdasarkan kelas ya, interval kelasnya. Nah, setelah kita tentukan frekuensinya, nah maka kita jumlahkan. Maka jumlahnya ini adalah sebanyak 32. Oke? Nah, setelah kita membuat kelompok data ya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, nah maka kita masuk ke langkah ketiga ya, yaitu mencari rata-rata dan standar deviasi untuk data kelompok. Maka tabel tadi kita gunakan ya, kita gunakan tabel tadi. Nah, rumusnya ya untuk mencari standar deviasi untuk data kelompok yaitu S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, kemudian untuk XI-nya atau median, rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas per 2. Nah, kemudian rumus untuk mencari rata-rata atau X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, maka untuk kali ini ya, di tabel bantu ini ya, kita tambahkan kolom XI ya, kita mencari XI-nya atau mediannya. Nah, rumusnya adalah yang ini ya. Batas bawah ditambah batas atas per 2. Nah, maka sebagai contoh misalnya ya, untuk mencari XI kelas yang pertama ya. Untuk kelas yang pertama ini, maka batas bawahnya adalah 50. Batas atasnya adalah 58. Maka 50 ditambah 58 per 2. Maka sama dengan 108 per 2, maka sama dengan 54. Maka kita masukkan 54 ya, untuk ya kelas pertama, nilai XI-nya. Kemudian nilai XI atau median untuk kelas kedua, yaitu 59 ditambah 67 dibagi 2. Maka itu adalah 63. Kemudian untuk XI atau median untuk kelas ketiga adalah 68 ditambah 76 dibagi 2. Maka itu adalah 72. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke? Nah, selanjutnya ya kita mencari ya untuk kolom berikutnya. Ya, kolom berikutnya adalah FI dikali XI. Ya, perkalian antara FI dikali XI. Nah, maka 1 dikali 54 itu adalah 54. 4 dikali 63 itu adalah 252. 6 dikali 72 itu adalah 432. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian ini kita totalkan ya. Kita totalkan, maka jumlahnya adalah 2502. Nah, maka kita sudah bisa mencari rata-rata ya. Karena nilai sigma FI dikali XI itu sudah kita dapatkan yaitu 2502. Ya. Nah, maka sama dengan 2502
dibagi, nah, sigma FI. Sigma FI itu adalah 32 ya. Jumlah dari FI atau banyak data kita, yaitu 32. Maka dia dibagi 32. Maka sama dengan 2502 dibagi 32, itu adalah 78,1875. Nah, inilah untuk nilai rata-ratanya. Oke? Nah, selanjutnya, ya, kita membuat kolom berikutnya adalah XI dikurang X bar ya. XI dikurang X bar. Maka XI kita adalah yang ini, 54 ya. X bar kita atau rata-rata kita adalah yang sudah kita dapatkan tadi adalah 78,1875. Maka 54 dikali 78,1875 itu adalah minus 24,188. Kemudian 63 dikurang 78,1875 itu adalah minus 15,188. Kemudian 72 dikurang 78,1875 itu adalah minus 6,188. Begitulah seterusnya sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita membuat kolom yang berikutnya ya, yaitu kolom XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, maka nilai yang ini ya, XI kurang X bar, ini kita kuadratkan ya. Minus 24,188 dikuadratkan, maka 585,035. Kemudian minus 15,188 itu adalah 230,660. Nah, kemudian minus 6,188 ya, itu adalah 38,285. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, selanjutnya kita membuat kolom berikutnya, yaitu kolom FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, maka FI yang ini ya, FI dikalikan dengan XI dikurang X bar kuadrat. Maka 1 ya dikali 585,035 itu adalah 585,035. Nah, selanjutnya 4 dikali 230,660 itu adalah 922,641. Nah, selanjutnya 6 dikali 38,285 itu adalah 229,711. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan data pada kolom ini, maka ini kita jumlahkan. Nah, maka jumlahnya adalah 3148,875. Nah, itulah dia sebagai yang ini ya, sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, karena ini sudah dapat, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai standar deviasi ya. Maka akar dari ya sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Maka sama dengan akar dari, nah, nilai ini kita masukkan ya. Maka 3148,875 per, nah, N itu adalah banyak data kita. Yang ini ya, 32. Maka 32 dikurang 1. Maka sama dengan ya, akar dari 101,577. Nah, akar dari 101,577 itu adalah 10,079. Nah, inilah nilai daripada standar deviasinya. Oke? Nah, selanjutnya, langkah yang keempat ya. Kita membuat tabel bantu untuk mendapatkan chi-square hitung. Nah, maka kita masih menggunakan tabel distribusi frekuensi itu ya. Nah, setelah itu ya, maka kita tambahkan kolom berikutnya, yaitu kolom batas kelas ya. Nah, batas kelas ini terdiri dari dua ya. Batas kelas bawah, kemudian batas kelas atas. Nah, untuk mendapatkan nilai untuk batas kelas bawah, nah ini rumusnya ya. Batas kelas bawah
sama dengan batas kelas bawah pada interval kelas dikurang 0,5. Nah, maksudnya yang ini, ya. Pada kolom interval kelas ini, inilah batas bawahnya, ya. Kemudian yang inilah batas atasnya. Nah, maka batas bawahnya ini ya untuk kelas pertama 50 dikurang 0,5, maka hasilnya 49,5. Nah, selanjutnya 59 dikurang 0,5 itu adalah 58,5. Kemudian 68 dikurang 0,5 itu adalah 67,5. Nah, itu untuk mendapatkan batas kelas bawah. Nah, selanjutnya untuk batas kelas atas, yang ini ya, rumusnya batas kelas atas pada interval kelas ditambah 0,5 ya. Maka yang ini ya, batas kelas atasnya. Maka 58 ditambah 0,5 maka 58,5. 67 ditambah 0,5 maka 67,5. Begitulah seterusnya sampai ke bawah. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan kolom Z kelas. Ya. Nah, kolom Z kelas ini terdiri dari dua bagian ya. Z kelas untuk batas bawah, kemudian Z kelas untuk batas atas. Nah, untuk Z kelas batas bawah ini ya berdasarkan nilai batas kelas bawah yang ini ya. Kemudian Z kelas untuk batas atas ini berdasarkan nilai daripada batas kelas atas yang ini. Nah, rumusnya untuk mendapatkan Z kelas ini ya. Z sama dengan batas kelas dikurang X bar per S ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai standar deviasinya adalah 10,079 ya. Kemudian rata-ratanya atau X barnya adalah 78,1875. Nah, maka kita sudah bisa mendapatkan Z kelas. Nah, kita cari dulu untuk Z kelas batas bawah. Nah, berdasarkan batas kelas bawah yang ini ya. Maka 49,5 dikurang X bar ya, dikurang ini ya, dikurang 78,1875 dibagi ya 10,079 itu adalah minus 2,846. Nah, selanjutnya ya 54,5 ya dikurang 78,1875 dibagi 10,079. Nah, itu adalah minus 1,953. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, untuk mendapatkan Z kelas batas atas pun begitu ya. Nah, ini berdasarkan batas kelas atas ini. Maka 58,5 dikurang 78,1875 dibagi 10,079 itu adalah minus 1,953. Nah, selanjutnya yang ini ya. 67,5 dikurang 78,1875 dibagi 10,079 itu adalah minus 1,060 ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu caranya untuk mendapatkan Z kelas. Nah, selanjutnya kita membuat ya, kolom berikutnya adalah untuk Z tabel ya. Nah, Z tabel juga terdapat dua bagian. Z tabel untuk batas bawah, kemudian Z tabel untuk batas atas. Nah, Z tabel untuk batas bawah ini ya berdasarkan Z kelas batas bawah. Kemudian Z tabel untuk batas atas ini berdasarkan nilai daripada Z kelas batas atasnya. Nah, untuk mendapatkan Z tabel ya, itu bisa kita gunakan tabel Z ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang memiliki tabel Z boleh menggunakan tabel Z. Nah, boleh juga kita menggunakan rumus Excel ya. Nah, untuk rumus Excel-nya yang ini ya. Absolut buka kurung ya. Norms this buka kurung nilai Z kelasnya.
kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, sebagai contoh misalnya ya, nah kita mau mendapatkan nilai Z tabel untuk batas bawah yang ini. Nah, ini berdasarkan Z kelas batas bawah. Ya, maka ya, ini ya, ABS buka kurung, norms dis dalam kurung. Nah, itu adalah nilai dari sini. Ya, ini kita ganti, yaitu nilainya minus 2,8466. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya yang ini. Ya, 0,0022. Nah, begitu juga untuk yang lain ya, untuk Z tabel untuk batas atasnya. Oke? Nah, selanjutnya kita membuat kolom berikutnya, yaitu kolom luas kelas ya. Nah, luas kelas ini rumusnya adalah yang ini ya. Luas kelas sama dengan batas bawah Z tabel dikurang batas atas Z tabel. Nah, maksudnya yang ini ya. Batas bawah ini dikurang batas atas ya untuk Z tabel. Maka 0,0022 dikurang 0,0254 itu adalah 0,0232. Nah, kemudian 0,0254 dikurang 0,1445 itu adalah 0,1191. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini ya, kalau kita kurangkan pasti nilainya ada yang minus ya. Nah, maka di sini kita absolutkan ya. Kita absolutkan nilainya. Nah, itu untuk mendapatkan luas kelas. Nah, selanjutnya kita membuat kolom FE ya. Nah, kolom FE ini maksudnya adalah frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan. Nah, maka rumusnya yang ini ya. FE sama dengan luas kelas dikali N. N ini adalah banyak data, yaitu 32 ya. Maka luas kelas yang ini dikali 32. Maka 0,0232 dikali 32 itu adalah 0,742. Kemudian 0,1191 dikali 32 itu adalah 3,811. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu caranya untuk mendapatkan nilai pada kolom FE ya, frekuensi harapan. Nah, selanjutnya kita membuat kolom ya FO ya, FO dikurang FE dikuadratkan per FE. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan X kuadrat hitung ya. Nah, maka kita kalikan ya, kita cari untuk kolom yang ini. Nah, maka FO atau F0-nya adalah sama dengan FI ya. Frekuensi observasi. Ini ya. Kemudian FE-nya juga sudah kita dapatkan yang ini. Nah, maka ya FO yang untuk kelas pertama ya, 1 dikurang 0,742 dikuadratkan, kemudian dibagi 0,742. Itu ya. Maka hasilnya adalah 0,090. Nah, untuk kelas yang berikutnya, 4 ya, 4 dikurang 3,811 dikuadratkan dibagi 3,811. Itu adalah 0,009. Nah, kelas berikutnya 6 dikurang 9,249 dikuadratkan kemudian dibagi 9,249. Hasilnya adalah 1,141. Nah, begitu caranya sampai ke bawah. Nah, kalau sudah kita dapatkan kolom ini, maka kita totalkan ya, kita jumlahkan ya. Maka jumlahnya adalah 5,466. Nah, inilah dia sebagai X kuadrat hitung. Ya, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai daripada X kuadrat hitung, yaitu hasilnya 5,466. Oke? Nah, semoga dapat dipahami ya. Nah, langkah selanjutnya ya, langkah yang kelima,
kita lakukan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria uji. Nah, kita akan melakukan pembandingan ya. Kita akan membandingkan nilai X kuadrat hitung dengan nilai X kuadrat tabel. Nah, maka jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Nah, kemudian jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai daripada X kuadrat hitung ya. Maka sekarang kita akan mencari nilai daripada X kuadrat tabel. Nah, maka pada SPSS ya, rumusnya untuk mendapatkan nilai X kuadrat tabel adalah yang ini ya. IDF CSQ dalam kurung P, DF. Nah, P-nya ini adalah probabilitas ya, yaitu 0,95. Nah, DF-nya sama dengan K dikurang 1. Nah, K ini adalah, dalam kasus kita ini adalah banyak kelas ya. Maka 6. 6 dikurang 1 maka sama dengan 5. Nah, maka pada SPSS ya, IDF CSQ dalam kurung 0,95 ya, atau 0,95,5. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam SPSS. Nah, maka pada menu yang di bagian atas ini, kita klik menu transform, kemudian kita pilih ya, compute variable. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, yang pertama ya, pada bagian target variable di sini kita masukkan adalah variabelnya, misalnya adalah X tabel. Nah, selanjutnya ya, pada bagian function group ini kita pilih saja all. Nah, kemudian pada bagian function and special variables, nah, kita klik di dalam, kita tekan huruf I, ya. Kemudian kita cari IDF CSQ. Nah, ini dia ya. Kita pilih, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, maka dia masuk ke dalam kotak numeric expression. Nah, selanjutnya kita ganti ya. Tanda tanya pertama ini kita ganti menjadi 0,95. Kemudian tanda tanya kedua kita ganti menjadi 5 ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka perhatikan ini kita close-kan saja ya. Kita jawab dengan no. Nah, maka perhatikan nilai X tabelnya adalah 11,07. Nah, itu caranya untuk mendapatkan nilai X tabel atau nilai X kuadrat tabel di dalam SPSS. Nah, inilah yang akan kita bandingkan kepada X kuadrat hitung ya. Nah, maka diketahui ya, nilai X kuadrat tabel kita adalah 11,07. Dan X kuadrat hitungnya adalah 5,466. Nah, karena X kuadrat hitung ya 5,466 lebih kecil daripada X kuadrat tabel 11,07, maka H0 diterima ya, karena dia lebih kecil. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pengambilan data nilai siswa berdistribusi normal. Nah, itulah cara kita untuk mengambil keputusan dan menentukan kesimpulan. Oke? Gampang ya? Nah, selanjutnya, ini adalah pertanyaan ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah silakan dijawab ketiga pertanyaan ini. Nah, yang pertama, tuliskan tujuan dilakukannya uji normalitas. Nah, yang kedua, tuliskan cara mencari banyak kelas dan panjang kelas dari kasus yang sudah dibahas ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian soal nomor 3, buat hipotesa dan cari nilai chi-square dari data berikut. Nah, ini ada sekelompok angka. Nah, silakan dicari ya, silakan dibuatkan hipotesa dan cari nilai chi-square-nya. Nah, bagi sobat cerdas boleh juga mengerjakan soal nomor 3 ini ya sebagai bahan latihan. Oke? Nah, saya kira itu dulu topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas ya, bagi yang belum subscribe, nah silakan
subscribe channel ini ya, like dan share, sehingga channel ini berkembang untuk berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang.